dari Dua Marmut kembali hadir. Boyenda. Hari ini Mel, sebelum kita membahas mengenai kasus kamu ya, kita akan bahas dulu mengenai berita terpanas juga yang dimulai dari akhir tahun 2015 kemarin. Yaitu tiba-tiba saja muncul sebuah foto di mana seolah-olah yang namanya Regina Andriana itu sudah menikah dengan cowok yang mukanya mirip kayak Ilal Ferret mukanya ya. Kayak mantan suaminya yang pertama itu mukanya mirip loh. Oh, Regina udah nikah? Berarti nggak cek dong Mbak Im, kemana katanya bukan mau ketemuan. Hai Mbak Im. Mbak Im dapat salam tinggal kawin lagi. Ya telat sih Baim, keduluan ya. Oke, seperti apa beritanya kita lihat dulu yang berikut ini. Namanya pernikahan itu entah itu siri, entah itu sah secara agama atau secara negara, sebenarnya itu sama-sama juga sah. Bagi saya yang penting sekarang saya dalam kondisi yang bahagia, saya mempunyai hidup yang lengkap sekarang gitu. Kalaupun mungkin orang beranggapan, waduh ini yang Regina sedang menikah, ya silakan aja. Atau yang menjalani juga saya. Saya juga hanya ketemu kan mereka sudah menikah. Ini kan juga saya juga harus menjawab semua pertanyaan ketua-ketua HAMI di daerah, ya mengkonfirmasi. Karena sebagian juga ada yang mengetahui bahwa Krisna punya keluarga, Saya nggak mau komentarin itu. Yang pasti sekarang saya lagi dalam situasi yang bahagia. Jadi kalaupun ada yang ya kalau namanya kan orang hidup kan ada pro dan kontra, ya biarin aja deh. Jadi 4 hari pasca gonjang-gonjing gosip yang melibatkan Regina dan Uzar Zaki Mirza, itu di Instagramnya muncullah foto-foto Regina dan cowok itu, ya ganteng loh cowoknya. Lihat gue. Dia sepintas tuh antara Ilal Ferret sama Pak Raul Lemos. Iya. Enggak. Pak Raul lebih tinggi gede. Kalau ini agak kecil orangnya. Soalnya gue lihat fotonya bukan foto berdua gini, ada foto yang tangannya berdua, ada cincin kawinnya. Regina, gue kan stalkingin IG lo. Regina udah ada di telepon, sambungan telepon, kita telepon dulu. Hai Regina. Iya sayang, aduh siapa tuh yang kecil-kecil? Selamat ya Cin, udah menikah. Oh ternyata, kenapa Penny? Iya, ternyata apa? Halo? Ternyata apa? Ya kenapa gimana? Selamat dahulu ya. Udah menikah lagi ya? Alhamdulillah. Ingat lo Regina pesen gue, udah menikah lagi, jangan naik atas meja lagi ya. Itu namanya atraksi ya kan? Regina, kapan sih kamu menikahnya, kok kita nggak diundang? Dia pernah juga diam-diam. Oh diam-diam? Tanggal berapa sih? Diam-diam aja tamat atau jalan rame. Oh iya. Ya kan itu kan apa namanya resiko menjadi public figure ya kan. Tapi Regina itu benar emang yang kamu nikah itu namanya Krisna Murti itu sudah berkeluarga. Orang-orang taunya dia sudah berkeluarga. Ya kan kalau masalah kan biasa ya. Kita juga masalah. Jadi kalau masalah nggak apa-apa dibuang aja jauh-jauh. Ya kan sekarang buka lembaran yang baru. Oh, jadi dulu pernah berkeluarga, sekarang berkeluarganya sama kamu gitu ya? Tepat sekali. Regina, aku mau tanya nih ya. Ini kan sebelum-sebelumnya kamu nggak pernah posting foto sama si Mas Krisnamurti ini ya? Tiba-tiba 4 hari sesudah gosip kamu bersama Uzar Zaki itu tiba-tiba ada muncul fotonya. Ini ada apa? Kenapa dulu-dulu tuh cowok nggak pernah muncul? Oh gitu ya, ya nggak tahu ya. Tiba-tiba muncul aja ke permukaan kali. Kotoran kali ya ngambang tiba-tiba. Kalau kotoran kan gitu, gak diundang, gak dinyana ngambang tiba-tiba. Kenapa sih kok tiba-tiba seperti kata harus kok muncul tiba-tiba gitu? Iya, kenapa sih? Apanya kenapa gimana? Kok tiba-tiba ada publikasinya baru-baru ini gitu? Kenapa nggak dari dulu aja? Ini cowok kemana dari dulu? Oh biasanya nanti kalau kita nggak dulu nanti ada yang dulu lagi yang dulu itu. Oh, yang dulu gitu. Oh gitu. Ya. Tapi ini Krisnamurti ya, bukan Krisnamukti ya. Ini soalnya kan ada namanya mirip. Karena kalau Krisnamukti ntar nggak ngajak kawin, ngajak cuci piring. Regina, ini kamu ini pengacara lagi ya? Jadi kamu jatuh ke pengacara lagi untuk ketiga kalinya nih? Pengacara lagi kebetulan, tapi kayaknya nggak bisa gugatan maharnya deh. Kenapa? Kalau ini pengacara kita, tapi bedanya satu, dia nggak usah mahar kayaknya ini. Agak lebih mahal. Tapi kok mukanya kalau kita lihat sepintas mukanya mirip-mirip Ilal Ferret juga sih. Jangan-jangan kamu masih ada tipenya? Oh iya, tipenya. Tipenya enggak. Bukan agak mirip aja kali ya. Oh, Regina pertanyaan terakhir dong. Mas Krisnamurti sama Farhad Abbas lebih gedong mana, Cin? Sepatunya lebih gede yang mana? Gitu
tuh loh. Kamu tuh. Selamat ya, Neng. Iya sayang, oke. Kamu lagi di mana sih kok gitu-gitu kayak suara bis lewat begitu? Kamu Mana? bulan madunya kemana, Regina? Ini aku masih belum pulang nih. Oh, lagi di Bali, lagi di Bali. Oh, itu lagi suara ombak ya. Regina, entar kalau udah pulang main-main kesini ya, Regina ya. Yes. Oke, nanti aku kesana ya. Bener ya, Thank you kita ya. tunggu. Selamat sekali lagi. Oke, bye. Ternyata Regina cepet loh. Kemarin pas datang ke sini kan masih jomblo ya kan? Masih jauh, kan ingat kan dia minta diramal. Iya, oh iya, iya, iya. ya kan mau dicari yang ini apa yang itu. Nah, yang itu yang sedang dia nikahi itu ya ini apa yang itu. Ternyata adalah yang itu. Ya kan? Oke. Yang gedong. Oke, kita tinggalkan dulu Regina. Sekarang kita ke Melanie Ricardo. Kenapa sih? Jarang-jarang kan? Biasanya kan gue yang ngomongin, sekarang gue ngomongin. Emang karma. Dia di ruang makeup pakai kayak gini. Aduh, Karos, pokoknya aku jangan dicecer ya. Ih, Aku kalau sampai aku dicecer ya, aku mau walk out dari acara ini. Tapi hari Minggu gue balik lagi. Ya hari Minggu mau balik lagi. Soalnya kan hari Senin harga naik, jadi dia walk out. Coba kita lihat apa sih berita tentang Melanie Ricardo berikut ini. Tanggal 20 Februari 2015 silam, nama Melanie Ricardo sempat dicatut sebuah akun Facebook. Lewat akun bodong itu, pemilik akun menjalankan aksi pedofilia dengan meminta orang-orang untuk mengirimkan foto tanpa busana anak-anak mereka dengan iming-iming hadiah. Melanie saat itu sempat mengklarifikasi lewat akun Twitternya untuk tidak mempercayai siapapun jika ada orang yang menggunakan namanya atau nama suaminya Tyson Lynch yang meminta kiriman foto-foto anak kecil dengan pose tertentu. Saat itu Melanie pun sempat mencurigai dan menduga pelaku yang mencatut namanya adalah orang dekat yang tidak suka dengan dirinya dan Tyson. Namun saat itu Melanie sama sekali tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum. Di penghujung tahun 2015 kemarin, pelaku yang sempat mencatut namanya masih terus melancarkan aksinya, yaitu dengan mengirimkan undangan ngobrol ke beberapa orang menggunakan nama akun Facebook Melanie Ricardo, lalu menawarkan korban, terutama ibu-ibu, untuk mengirim foto anaknya dengan pose tanpa busana dengan iming-iming hadiah jika menang sebagai foto terbaik akan jalan-jalan ke Australia dan mendapatkan sejumlah uang secara cash. Hingga kini diketahui sudah ada 800 foto yang diterima oleh pelaku. Menggandeng Charles Hutagalung, Melanie ingin memperkarakan oknum tak bertanggung jawab itu karena hukum dan memintanya menutup akun Facebook. Namun mengapa butuh waktu lama bagi Melanie untuk membawa kasus ini ke ranah hukum? Benarkah jika pelaku sebenarnya adalah orang yang kenal dan diketahui oleh Melanie? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Jadi sebetulnya dari sejak awal tahun kemarin ya Mel, udah tahu kan, udah pernah ngomong juga waktu itu, pernah klarifikasi. Jadi sebenarnya aku udah di Rumpi juga, maksudnya udah memperingatkan orang-orang. Memperingatkan yang pertama, diperingatkan beberapa kali dan ternyata sempat hilang tuh. Aku pikir ya udahlah, udah beres. Jadi ternyata kamu tahu lagi bahwa ternyata untuk orang masih beroperasi dari mana? Pokoknya menjelang tahun baru, 3 hari sebelum tahun baru tuh rame banget. Pertama orang-orang komen di IG. Biasa orang kan kalau di IG gue kan buka lapak gitu kan. Ini kok komen-komen Kamel kayaknya harus cek Facebook apa segala macam. Gue pikir ya cuma another story yang dulu lagi, keulang lagi. Tapi ternyata sampai kayak klien-klien pekerjaan gue yang nggak terlalu dekat gitu, yang di Surabaya itu telepon Japri dan bilang, Kamel kayaknya you have to do something deh, karena ini capture-nya dan banyak banget dikirimin dan ternyata kayak ini udah menyebar ke WhatsApp grup, jadi teman ke teman gitu. Oh, jadi dan si pelaku ini yang mengatasnamakan kamu Facebooknya itu mengajak ngobrol. Pertama dia meng-add, jadi ini sekali lagi ini gue bukan di hack ya Facebooknya, tapi ini mengcopy Facebook gue dengan nama, dengan foto, bahkan ponakan Tyson yang di Australia pun yang masih kecil juga diambil juga fotonya gitu. Jadi dia meng-add orang-orang dengan nama aku dan juga melakukan chat gitu loh, untuk meminta foto anak-anaknya dalam keadaan telanjang bulat dan sebagian besar itu lagi tiduran di sofa atau lagi yang macam-macam gitu. Kayak begitu. Nah, udah ada yang pernah ngaku nggak pernah ngirim foto kayak gitu tuh? Kalau aku secara langsung mungkin, nah ini dia kenapa aku misalnya ngotot untuk bisa menyebarkan berita ini, karena kan nggak semua orang punya akses langsung nyambung ke gue gitu. Jadi kan ada beberapa orang yang mungkin kayak ini teman ke teman baru akhirnya Mel kayaknya ada yang kasih tahu kamu gini gitu, baru ibaratnya report ke aku gitu. Nah ini salah satu contoh chatnya ya, bisa baca wah
jadi pelaku minta dikirimkan foto anaknya dalam keadaan tertentu begitu ya. Terus ibunya bilang, wah enggak punya tuh Mbak, belum pernah. Coba buat aja dulu sekarang, masa ya. Ada anaknya udah tidur, harus sekarang ya. Pesertanya udah berapa orang? Udah banyak, ada 800 orang. Dan itu fotonya seperti itu ya. Fotonya yang dipasang seperti itu. Jadi hati-hati buat Anda semua yang merasa di-add sama Melanie Ricardo. Biasanya Melanie nggak pernah ngajak ngobrol, dia ngajak endorse ya. Kak Ros masih aja bercanda deh. Nggak, tapi soalnya aku di Facebook juga udah nggak aktif sebenarnya gitu. Jadi ini setelah nanti case ini kelar, Facebook aku akan segera ditutup. Oh, Facebook kamu. Kak, ini berbahaya sekali karena ini dicurigai pelaku ini memang memiliki kecenderungan kita menduganya ya. Kamu menduga bahwa ini adalah pedofil ya. Jadi pedofil ini adalah orang yang memiliki mungkin hasrat tertentu, hasrat dewasa terhadap anak-anak kecil begitu. Jadi ini sangat berbahaya sekali sebetulnya. Dan jadi sudah hadir juga kuasa hukum dari Melanie Ricardo yaitu Bang Charles Hutagalung. Oke. Dan Ana Sinaga. Ana Sinaga. Bang Charles mungkin bisa jelaskan ya Bang Charles ini langkah apa sih yang akan diambil dari pihak Melanie Ricardo secara hukum atau mau apa yang dilakukan untuk pelaku ini supaya dia melakukan tindakan tertentu? Jadi berdasarkan hasil jumpa pers kemarin, Jumat kemarin, kami menghimbau kepada masyarakat untuk segera memberitahu kami apakah sudah pernah terjadi komunikasi antara akun Facebook Melanie Ricardo yang palsu dengan orang-orang tersebut. Dan kenyataannya sudah ada beberapa orang yang menghubungi kami melalui Facebook bahwa mereka sempat di-add oleh akun tersebut. Tetapi ada yang tidak berlanjut, ada yang sudah berlanjut. Berlanjut itu bagaimana maksudnya? Berlanjut adalah sempat berkomunikasi untuk mengajak ketemuan. Tetapi calon korban itu sendiri ternyata mengurungkan niatnya untuk tidak bertemu. Dan untuk sekarang, setelah diskusi kami berapa kali dengan Melanie, kami ingin menelusuri lebih dalam sejak kapan akun itu dibuat. Sudah ada informasi seperti apa ya yang ada dalam akun tersebut. Tapi sudah ada tindakan dari pihak kuasa hukum untuk menghubungi langsung melalui Facebook si pelaku ini untuk menghentikan aksinya? Kami sudah mencoba mengirimkan message bahkan dari akun-akun yang kami coba buat, tapi tidak berbalas sejauh ini. Tidak berbalas gitu. Apa tindakan selanjutnya kalau memang tidak ada respon dan si pelaku masih tetap melakukan dalam waktu dekat ini kami akan segera membuat laporan polisi. Kenapa? Karena andai kata apa yang ada dalam percakapan tersebut sudah ada 800 peserta, berarti tidak tertutup kemungkinan sudah ada beberapa orang yang mengirimkan foto-foto tersebut. Jadi tentu hal itu sangat meresahkan di masyarakat. Kita akan tindak tegas. Nah ini Melanie sendiri, kamu merasa nama kamu dicemarkan juga nggak sih? Awalnya sih sebenarnya 6 bulan yang lalu karena sebelum aku hamil kan itu udah pernah kejadian. Aku nggak terlalu terganggu karena aku pikir ya mungkin orang iseng dan segala macam. Tapi lama-lama kesini-sini emang sangat terganggu dan ibaratnya ini sudah benar-benar mencemarkan nama baik. Dan yang kedua adalah yang aku takutin sebagai seorang ibu adalah amit-amit jabang bayi, aku minta dijauhin anak-anakku dan juga aku menghimbau semua para ibu-ibu muda juga kita harus menjadi pahlawan buat anak-anak kita. Artinya selucu apapun anak kita, secute apapun anak kita, jangan pernah mengupload foto anak kita di sosial media apapun dalam keadaan telanjang atau baju yang terlalu minim. Tapi kalau kamu lihat dari percakapannya si pelaku ini ya, kalau kamu merasa bahwa karakter kamu pun ikut dicemarkan? Iya, dan sekarang sih merasanya seperti itu, maksudnya kayak dia berbicara sama orang yang dia add, kemudian juga dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, misalnya kata-kata bangkai gitu. Nah orang yang tidak tahu aku secara personal, secara dekat kan akhirnya jadi merusak image yang sudah mungkin aku bangun bertahun-tahun. Kamu nggak curiga, sempat curiga bahwa ini adalah orang yang kenal kamu betul? Yang pasti sih mungkin gini, kalau possibility sih mungkin kemungkinan ada banyak hal Kak. Bisa orang dekat, bisa juga orang jauh, tapi yang menguntit keluarga aku. Karena apa? Dia bilang katanya hadiahnya adalah berapa ratus juta, kemudian salah satu produk sabun ya Charles ya, produk sabun L itu, kemudian juga dia bilang pergi jalan ke Australia. Maksudnya kenapa nggak dia milih ke Amerika gitu? Karena emang mungkin dia tahu betul bahwa suamiku misalnya berasal dari Australia. Jadi emang orang yang menguntit sekali. Yang tahu betul kehidupan kamu begitu, sehingga sampai tahu betul hadiahnya pun berkaitan tidak jauh-jauh dari karakternya Melanie Ricardo. Gitu. Oke Bang Charles, ini mungkin nggak sih bahwa pelaporan ke polisi ini bukan semata-mata delik aduan, tapi dari polisi langsung untuk melakukan secara proaktif gitu, karena ini kan udah ada meresahkan dan kemungkinan juga selain penipuan ini juga kejahatan pornografi gitu. Iya, jadi tindakan pidana yang dilanggar oleh orang tersebut adalah melanggar pasal 35 Undang-Undang ITE yang isi kira-kira begini: seseorang yang dengan sengaja atau tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi informasi elektronik sehingga informasi yang dikirim tersebut seakan-akan valid. Itu sendiri ancaman penjaranya 12 tahun dan denda 12 miliar. 12 miliar, jadi tidak main-main ya? Tidak main-main. Jadi ada gunanya juga UU ITE ini ya? Yes, banget dong, banget. Ya? Lagi sekarang orang seenak-enaknya mau komen, mau apa segala macam menggunakan sosial media gitu kan. Dan ini bentuk penipuan. Mungkin nggak sih bahwa orang-orang yang dihubungi ini yang kemudian mengajukan tuntutan hukum?
Maksudnya? Mungkin nggak orang-orang ini yang orang yang dihubungin, yang ibu-ibu yang dimintain foto Selain itu aku dia gitu. Selama mereka merasa ada kerugian yang diderita, mereka punya hak bisa ya jadinya. melakukan penuntutan. Oke, baik. Mas Charles Huta Galung, terima kasih banyak dan juga Mbak Ana Sinaga atas kehadirannya, dan Mel, thank you ya. Sama-sama Kak Ros. Semoga dengan hadirnya kamu di sini juga semua yang di-add sama akun Facebook bodong palsu yang menamakan Melanie Ricardo itu tidak lagi ada yang merespon begitu ya, dan pelaku segera menghentikan aksinya. Amin. Dan kenapa Melanie Ricardo gitu ya kan yang dipakai ya? Masih banyak loh yang jangan berhenti di aku terus ke artis lain juga, nggak bisa berhenti total, dan tolong protek anak-anak kita gitu aja. Oke, ini karena kejahatan yang serius. Baik, kita akan kembali lagi dengan cerita yang berbeda lagi dari beberapa selebriti yang akan kita hadirkan. Jangan kemana-mana, tetap di Rupi No Secret. Lagunya manis banget ya dari tahun 2016 ini. Oke, baik, sekarang saya sudah ditemani oleh Anggita Sari yang tadi mengatakan, Beb, buka dong blokannya ya. Kita di blok loh. Oke, ada berita apa sebetulnya dari Anggita Sari? Kita lihat dulu rangkumannya berikut ini. Merasa tak terima dengan sikap Tias Mirasih yang kabarnya memblok akun Instagram dan juga nomornya, Anggita Sari akhirnya memilih untuk mengungkapkan kekesalan hatinya melalui media sosial. Pada tanggal 25 Desember 2015 kemarin, melalui akun Instagramnya, Anggita Sari memposting screen capture postingan pet miliknya dengan caption, "Will see Tias Mirasih, gua yang dulu nutupin lo, bantuin lo, sekarang demi pencitraan lo giniin gue. Get well soon deh." Tak hanya itu, di postingan pet miliknya, Anggita Sari juga terang-terangan membuat status dengan men-tag nama Tias Mirasih. Isi postingan tersebut mempertanyakan mengapa Tias memblok akun Instagramnya. Bahkan Robby Abbas yang juga tersandung kasus prostitusi online dengan inisial Mucikari RA ikut membalas postingan tersebut dengan komentar, "Tunggu aku bebas ya dek, nanti aku mau confess. Aku juga mau meluruskan soal masalah aku, sama ada beberapa artis yang menjelek-jelekan aku dan keluargaku." Di sepenggal screen capture itu tak tampak Anggita membalas komentar Robby Abbas. Sontak postingan Anggita Sari tersebut membuat banyak orang bertanya-tanya tentang status Tias Mirasih yang juga sempat tersandung kasus prostitusi online namun terus menyangkal. Di hari yang sama, Tias Mirasih sendiri terlihat santai menanggapi aksi kemarahan Anggita Sari dengan memposting sebuah foto endorse dengan caption quote berbahasa Inggris, "Remember, the only rain on your parade because they're jealous on your sun and tired of their shade." Baru-baru ini Anggita Sari bahkan memposting sebuah screen capture berita yang memuat isu Anggita Sari versus Tias Mirasih dengan caption bahasa Inggris yang menyatakan jika Anggita Sari bahkan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dengan Tias Mirasih. Lalu apa maksud Anggita kemarin yang dengan sengaja membongkar isu pribadi antara dirinya dan Tias? Dan mengapa Anggita Sari kini malah menghapus postingan pet tersebut dan Instagramnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Anggita, kamu sama Tias Mirasih sebetulnya kayak apa sih hubungannya sebelumnya? Teman deket sih enggak. Kalau misalnya ada sih dia sempat ngeluarin statement di komen Instagramnya, aku deket temen aku nggak kenal kok sama dia. Dibilang nggak kenal sih, kita saling kenal gitu. Karena kebetulan kalau ada yang tahu dia pernah pacaran sama salah satu pemain bola, gitu. Itu kebetulan juga zaman dulu banget pernah sama aku. Gitu. Oh, zaman jadi pacar kamu pernah pacaran juga sama Tias Mirasih gitu? Enggak. Itu zaman SMA lah. Oh, zaman SMA. Zaman aku SMA. Oh, oke. Segala macam. That's why aku nge-delete postingan yang aku ngamuk marah itu. Karena dia si pemain bola itu nge-WA aku dan dia bilang kasian juga sih ya, namanya jadi kebobo kan. Oh, dia yang mau WA kamu. Oke. Aku gitu akhirnya ya udah aku delete. Oh, oke. Dan aku nggak nyangka banget juga dengan aku memposting itu bakal jadi berita. Itu aku nggak nyangka banget. Sebenarnya tujuan kamu tuh pada saat itu emosi tuh karena apa sih? Pemicunya apa gitu? Pemicunya sih gini, kalau misalnya Tias menganggap saya bukan teman atau gimana, saya juga nggak keberatan sama sekali dan juga nggak ada bangganya juga artis teman-teman artis segala macam. Cuma ya kan di situ saya pernah bilang belak-belakan aja ya. Saya pernah bilang bagaimana saya dan adalah salah satu orang yang dia lagi membutuhkan
pemasukan gitu kan. Dan menutupi dari waktu itu dia lagi pacaran sama si pemain bola itu yang mantan aku juga gitu. Dan kebetulan hubungan aku sama mantan aku itu baik sih, maksudnya ya baik gitu. Jadi ya. Jadi kenapa kamu menghapus postingan adalah kamu nggak enak apa permintaan dari mantan pacar kamu yang juga pacaran sama Tias Mirasih itu, Nah, kalau menurut kamu kenapa si Tias Mirasih ini ngeblok akun Instagram kamu? Aku nggak ngerti. Jadi pertama pin dia nggak ada, pin dia nggak ada, terus nomor telepon dia juga kayak udah ganti ya. Terus aku cuma iseng banget. Nanya, komen di Instagram dia. Bunyinya? Aku komen bilang kayak gini, Beb, kamu udah mangkir sidang 3 kali tuh nggak apa-apa. Karena kebetulan waktu itu aku juga harus sidang di Surabaya. Karena aku pikir apa bisa diwakili atau gimana, aku nggak ngerti. Jadi kamu sebenarnya pengen tanya. Boleh nggak kalau sebetulnya kamu juga melakukan hal yang sama gitu? Pengen nanya biasa aja, terus tiba-tiba kok di blok gitu loh. Terus yang bikin gimana sih, yang kayak dulu gue nolongin lo loh. Gitu sekarang gue minta tolong gitu. Dulu gue nutupin lo, ini gue gak minta tolong, gue cuma mau nanya doang segala macam. And then ada juga yang paling sakit hati sih, yang statement dia yang komen ngomong ke orang kalau gue juga nggak kenal dia kok. Gitu. Itu buat kamu menyakitkan? Bukan menyakitkan, tapi kalau misalnya mau mungkin itu dia terlalu menutupi diri gitu ya. Ya itu hak setiap orang gitu ya, hak setiap orang. Kayak contohnya saya gitu, saya salah satu dari beberapa inisial yang mengaku gitu, karena saya pikir publik tidak bodoh. Gitu. Tapi kenapa dia harus mengeluarkan statement seperti itu sementara kamu pernah apa istilahnya membantu dia begitu? Bukan ya, akhirnya sempat marah dan emosi. Ya maksudnya ya yang kayak membantu terus menutupi apa ini, terus giliran ada masalah kayak gini dia malah mengginikan saya gitu loh. Jadi emosi saat aja sih, tapi ya untuk sekarang saya kecewa aja. Kamu kecewa, Nah ini di akun 4 kamu waktu itu saya sempat melihat ada nama Robby Abbas. Itu Robby Abbas yang Robby Abbas kan? Robby Abbas era ya. Kok dia bisa ngepet? Bukannya dia lagi di Pondok Bambu? Setahu saya itu iPhone dia itu dititipin di saudaranya. Ya, gitu. Dan saudaranya itu juga deket sama dia. Jadi kemungkinan satu itu kali. Jadi kemungkinan dia lapor terus saudaranya mengetik itu. Baiklah. Ini soalnya di plasma ada ya nih Robby Abbas. Tunggu aku bebas ya Dek. Nanti aku confess. Aku juga mau meluruskan soal masalah aku. Sama ada beberapa artis yang menjelekkan aku dan keluarga aku. Aku juga sempet besuk Robby sih. Jadi kamu kenal sama Robby Abbas ini? Kenal, karena dulu aku pernah dimasukin cover majalah. Akhirnya kerja di majalah juga. Oh gitu, Sempet juga, dan dia juga udah kesel banget gitu sama Tias. Dan insya Allah Februari kan dia keluar. Dia keluar dan katanya sih mau, ya itu hak dia lah. Kalau dia sempat cerita ke kamu, apa yang membuat dia kesel sama Tias? Yang membuat dia kesal sama Tias adalah karena aku sendiri juga tahu kalau, maaf ya, dia memungkiri, enggak, pernah kenal sama Robby. Dia memungkiri padahal jadi seperti yang sering ini nggak apa-apa nih belakangnya, sering disebutin sama Robby bahwa dia yang misalnya minta tolong juga Robby itu. Menurut aku sih, bukan menurut aku sih, yang aku tahu, Tias itu adalah artis yang paling sering minta tolong Robby ke Robby. Baiklah. Dan sampai ke aku juga pernah. Baiklah. Ini tanggapan kamu sendiri terhadap postingan Tias di Tias mengatakan bahwa remember people only rain on your parade because they are jealous of your son and tired of their shade. Kamu merasa tersindir nggak dengan postingan ini? Enggak tersindir, because I'm not jealous with you at all, Tias Mirasih. Baiklah. Dan kalau dia tidak ada respon, dia tidak menjawab, dia tidak itu, menurut kamu bagaimana? Tambah kesel nggak kamu? Kalau nggak ada respon, saya nggak kesel. Saya nggak kesel karena saya tahu siapa aja yang pernah sama dia. Gitu. Saya tahu sekali rahasia dia, dan saya nggak mau membuka. Nanti aja juga kebuka. Jadi kalau dia yang tadi quotes tadi, sorry Tias Mirasih, I'm not jealous with you at all. Kalau misalnya kita hubungin Tias Mirasih, kamu mau ngomong apa? Coba kita bisa mau hubungin Tias Mirasih, kamu mau ngomong langsung nggak ke Tias?
Ada yang mau disampaikan nggak, Anggita? Coba aja dulu. Coba ya, coba diangkat nggak? Coba, ada yang bisa menghubungi Tias? Kalau kamu nomor teleponnya, punya nomor telepon, udah ganti nomor telepon? Udah ganti, oke. Ya, oke. Ini ada lagi Tias Mirasih, love me or hate me, either way I'm on your mind. Oh gitu. Ini untuk para haters mungkin, ini salah satu postingannya Tias Mirasih. Hubungan, oke. Nah, kita mencoba ini menghubungi Tias Mirasih, oke. Oh, manajemennya Tias Mirasih. Baik. Apa tanggapannya? Apa mungkin dia masih sebenarnya harapan kamu apa sih, Anggita Sari, terhadap ekspresi kemarahan kamu di media sosial? Sebenarnya sih aku nggak marah sih, aku lebih ke kecewa aja gitu loh. Gimana sih Mbak, kalau misalnya kita punya teman gitu loh, ya nggak deket banget lah ya, tapi saling tahu gitu segala macam, terus saling Oh, tidak aktif. Tidak aktif. Oke. Saling bantu, saling apa, tapi tiba-tiba dengan adanya kita sama-sama dapat musibah gitu, dapat musibah demi pencitraan sampai seperti itu gitu. Gitu. Tapi kamu bisa memahami nggak? Mungkin itu tindakan yang wajar kalau dia ingin menjauh dari masalah karena dia sendiri punya masalah mungkin. Menurut saya ya itu tindakan yang wajar dan sebenarnya itu hak dia juga. Tapi yang membuat tidak wajar adalah maaf ya, Tias Mirasih itu sangat sering, menurut saya artis yang sangat sering minta tolong itu ya. Tolong gitu. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No secret. Oke, tidak pas kalau kita tidak mendudukkan Anggita Sari di kursi panas. Sudah berapa kali kamu di sini? 3 kayak, dan gue paling sebel buat teman saya ini. Apa sih sebel? Kan kamu orangnya jujur apa adanya ya, jadi nggak perlu takut sama kursi ini. Ini kan hanya untuk menjawab jujur, apakah fitnah atau fakta. Baik, Anggita Sari, coba lagunya jangan lebih galak begitu, jangan manis-manis, itu nggak sesuai karakter saya. Lagunya yang galak gitu loh, lagu horor. Oke. Fitnah atau fakta, Anggita Sari? Jeng-jeng gitu. Jeng-jeng, nah oke. Bahwa pengakuan kamu bahwa kamu pernah terperosok dalam lembah hitam adalah untuk mencari sensasi belaka supaya dianggap jujur semata. Fitnah atau fakta? Kamu kan mengaku kamu terjerumus dalam lembah hitam. Iya. Itu sebenarnya hanya sensasi, kamu cari sensasi aja. Oh enggak cari sensasi, dan kebetulan itu udah terbukti kalau aku dijebak. Jadi itu fakta. Oh, itu fakta. Jadi bukan cari sensasi ya? Enggak, udah banyak sensasinya, males. Oh, udah malas. Fitnah atau fakta, Anggita Sari? Bahwa diam-diam kamu itu sempat naksir Syamsir Alam, tapi sayang Syamsir Alam lebih memilih Tias Mirasih. Enggak. Di sini aku mau ngomong kalau Syamsir itu mantan pacar aku dari SMA sampai kuliah 2 tahun. Terus pas dia pindah ke luar, kan dia main bola. Oh iya, udah putus. Jadi Tias bekas gue. Fitnah. Syamsir. Fitnah atau fakta? Bahwa kamu menghapus postingan kamu tentang protes kamu ke Tias Mirasih itu di Instagram karena kamu takut sama Tias Mirasih yang juga akan membongkar rahasia kamu. Fitnah atau fakta? Itu fitnah. Aku ngapus karena di WhatsApp sama Syamsir Alam. Oh, jadi sama Syamsir masih suka WhatsApp-WhatsAppan? Enggak sih, Syamsir bilang aja aku nggak mau ke bawah-bawah, mending kamu hapus aja, ya udah. Oh gitu. Emang dia ngerasa dia mulai ke bawah-bawah, ada yang komen? Nggak, soalnya kan dia di media online udah lumayan banyak lah yang kayak ada Syamsirnya gini-gini segala macam, dia nggak mau ke bawah-bawah, dan kebetulan walaupun mantan, hubungan aku sama Syamsir masih baik-baik aja, alhamdulillah gitu. Jadi ya udah. Oke. Fitnah atau fakta? Anggita Sari, bahwa kamu masih selalu setia menunggu Freddy Budiman. Fitnah atau fakta?
Sebenarnya sih Lama nih kayaknya, berarti jawabannya fakta nih kayaknya. fakta sih. Kenapa kamu masih setia menunggu Freddy Budiman? Karena kan emang seharusnya itu kan eksekusinya itu kan di bulan kemarin ya, Desember. Cuma dari Januari ini juga belum ada. Jadi Kamu masih berharap bisa ketemu dia lagi? Masih ketemu sama dia nggak sih? enggak lah, udah enggak. Jadi kalau keinginan ya itu fakta. Cuma aku nggak begitu berharap banyak. Kenapa dia pacar yang terindah? Bukan pacar yang terindah dan bukan karena materi juga segala macam, tapi karena memang ya begitulah. Dia yang paling keren, dia yang paling ganteng, dari Ciso. Enggak. Mungkin orang-orang mikir dia negatifnya aja, cuma kan ada positifnya juga, ada sisi positifnya juga. Oh, buat kamu dia berkesan sekali. Iya, tapi jangan gitu dong, ntar aku ada pacar nih. Oh, udah punya pacar. Apakah pacar kamu yang ada di ruang siluet berikut ini? Siapa dia? Coba keluarkan suara kamu, benar apa enggak? Coba kita lihat, dengarkan. Silakan nyanyi sepatah dua patah lagu. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Pacar kamu penyanyi dangdut? Bukan. Pacar kamu artis juga? Bukan, pacar aku biasa aja. Oh, pacar kamu biasa. Oh, Arab gitu. Yang dibalik ini apakah juga Arab? Kita tepuk tangan dulu dong buat Anggita Sari. Silakan kembali ke sini Anggita. Kita akan lihat siapakah laki-laki yang ada di balik situ. Kita undang sekarang apa nanti? Apa kita putar dulu VT-nya? Kita undang. Inilah, silakan masuk. Cowok di balik layar itu, apakah kamu wajahnya karap-arapan? Tepuk tangan dulu dong. Halo. Halo, Mbak. Kamu kenal nggak sama dia? Seperti apa profilnya, kita lihat dulu yang berikut ini. Terlahir dengan nama Mahesa Nanda Pratama, kini ia lebih dikenal dengan nama Mahesa Pekanbaru semenjak dirinya mengikuti ajang kontes dangdut dan menjadi juara pertama. Anak super oplet jurusan Panam yang bertempat tinggal di Jalan Cipta Karya Pekanbaru itu dengan bangga bisa mengharumkan nama keluarga dan kota kelahirannya serta membawa pulang hadiah 1 buah mobil, uang tunai 100 juta dan asuransi senilai 1 miliar rupiah. Awalnya ia sempat tidak menyukai dangdut dan menekuni musik pop serta seriosa. Mahesa baru menekuni dangdut setelah dirinya mengikuti ajang kontes tersebut dan jatuh cinta pada lagu Keramat milik Raja Dangdut Rhoma Irama. Pria yang kini menginjak usia 19 tahun itu bahkan ingin terus mengembangkan bakat dangdutnya dan ingin membuat sebuah kolaborasi yang mencampurkan antara dangdut dan seriosa sambil memainkan alat musik akordeon demi menciptakan kreasi yang berbeda di ranah dangdut. Kini bagaimana kehidupan Mahesa setelah menjadi pemenang? Benarkah Mahesa sempat kaget dengan popularitasnya yang membuat banyak orang mendatangi rumahnya untuk berfoto hingga ia tak bisa keluar rumah? Lalu bagaimana hubungannya dengan Putri Ayu? Benarkah Mahesa diam-diam memiliki rasa terpendam terhadap Putri Ayu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Anggita Sari, cakapan mana Mahesa sama pacar kamu yang sekarang? Beda tipe sih. Oh, beda tipe. Cakapan mana dia sama Samsir Alam? Yang berondong aja kali ya. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Oke, ini ada seorang pendatang baru yang kemarin habis ikut kontes di kontes dangdut ya di televisi ya. Gimana rasanya tiba-tiba kamu jadi orang terkenal gitu, banyak yang ngerubutin kamu minta foto? Ya, alhamdulillah senang. Dan satu lagi nggak nyangka juga bisa. Banyak yang ini nggak ngelamar kamu pengen jadi mantu? Banyak banget. Oh, banyak banget. Banyak banget. Terus gimana? Kamu jadi bingung nggak tuh milihnya? Gitu nah dulu. Sebelumnya udah punya pacar? Sebelumnya sih belum. Oh, sebelumnya belum. Ya lumayan lah ya. Kalau udah punya pacar cemburu pacarnya pasti. Oke. Kita akan merumpifikasi artikel dulu sama Mahesa, begitu ya. Kita lihat ini artikel yang pertama Mahesa. Kita lihat rumpifikasi.
Awalnya tak suka dangdut, Maesa kaget jadi juara. Emang bener kamu nggak suka dangdut awalnya? Dulunya memang gak suka dangdut, tapi seiring berjalannya waktu ternyata enak juga ya. Oh ternyata enak juga dangdut. Iya beneran. Kamu katanya lebih menekuni pop sama Seriosa. Betul? Bener dulu. Coba dong nyanyi Seriosa sedikit. Lagu Besame Mucho aja. Ayo coba Besame Mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Wah, keren banget. Kamu memang belajar nyanyi serius ini? Iya, saya belajar di kuliah seni, Mbak. Oh, kuliahnya memang seni. Jadi Iya. kamu lebih tadinya memang serius. Terus kalau dangdut ini belajar khusus juga? Belajarnya sih dangdut diajarin sama mama, dibantu oleh orang tua juga. Oh gitu, mama memang suka lagu-lagu Melayu? Iya. Oh gitu. Awalnya juga kaget sih, terus sempat milih dangdut. Tapi lama-kelamaan ternyata seru ya. Ternyata seru dangdut. Apa yang bikin seru dangdut tuh apa? Karena bisa goyang joget-joget atau gimana? Goyangan sama irama gendangnya yang asik. Oh, Mbak. karena atraktif sekali. Bener, atraktif. Energik banget. Energik. Kalau kita lihat artikel yang berikutnya. Dan anak supir angkot Mahesa juara 1, gitu. Betul kan? Benar Jadi sekali. bapak supir angkot. bapak supir angkot. Begitu. Iya. Terus bagaimana kehidupan kamu ketika sebelum menjadi juara ini, Mahesa? Dulu kita sempat yang merasa senang, orang yang berkecukupan. Ya namanya hidup, putaran roda tidak selalu di atas, kita juga ke bawah ya. Nggak mau harus diterima ya Mbak. Oke, jadi sebelumnya kamu hidup berkecukupan, Iya. kemudian ada sesuatu sehingga bapak akhirnya beralih menjadi supir angkot. Nah Begitu? begitu. Oke, berapa tahun bapak bekerja sebagai supir angkot? Mungkin udah lama juga ya Mbak ya. Terhitung dari tahun 2006. 2006, berarti Iya. belum. Apa yang kamu rasakan perubahan itu dari mulai hidup berkecukupan kemudian harus berjuang untuk kehidupan? Yang dirasakan ya. Pastinya kita syukurin apapun yang terjadi di Sempat hidup ada kita. perasaan malu? Malu enggak sih Mbak. Enggak. Malu enggak. Cuma kita syukurin ini bisa jadi pelajaran buat kita memaknai hidup lebih. Apa yang kamu maksudnya? Ya kita mengerti hidup, bisa sadar atau bisa terima apa adanya bahwa semua ini enggak lama, tapi ini semua hanya sementara. Oh gitu. Termasuk ketika kamu menjadi populer ini, apakah kamu maknai itu bahwa ini sementara? Bisa seperti Bisa seperti itu. Iya. Lalu apa yang kamu lakukan kalau ketika kamu menyadari popularitas tidak lama? Ya paling bikin usaha lagi atau cari-cari lagi buat penyambung hidup. Menyambung hidup. Enggak, kamu cita-citanya apa? Kamu sekolah seni. Dulu- Kamu pengennya obsesinya jadi apa, Mahesa? Jadi seniman, Emang jadi seniman. Iya, jadi Seniman apa? Musik? bermusik pasti Bermusik. khususnya. Oh gitu. Oke, seniman yang seperti apa kamu maunya? Seniman yang berilmu, seniman yang besar bisa Seperti diterima. siapa? Besar itu seperti siapa? Seperti kalau contohnya dalam negeri Erwin Gutawa. Oh, kamu ingin seperti Erwin Gutawa. Iya. Oke. Nah, ini pas juara kamu dapat mobil. Betul kah? Benar. Apa yang kamu lakukan terhadap mobil itu sekarang? Ya ajak keluarga jalan-jalan. Ajak keluarga jalan-jalan. Seneng banget. Hadiahnya banyak loh. Katanya kamu dapat ratusan juta. Ya cuma di banyaknya hadiah itu mobil lah yang Mahesa paling seneng dapat. Karena dari dulu cita-citanya pengen, waduh kapan ya saya punya mobil sendiri. Dan alhamdulillah karena ikut kontes itu Dapat mobil. Dapat mobil. Oke, gitulah. Kita sekarang minta Mahesa untuk mendeskripsikan perasaan kamu, Mahesa. Iya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melihat sosok yang akan kita tampilkan fotonya berikut. Oke. Oke, siap ya. Oke. Dan inilah foto yang pertama. Silakan lihat di belakang Mahesa. Ini Papa. Kamu manggilnya apa? Papa dan Mama. Papa dan Mama. Apa arti Papa dan Mama untuk seorang Mahesa? Papa dan Mama adalah sosok makhluk Tuhan yang paling berjasa di dalam hidup Mahesa. Beliaulah berdua yang
susah payah, banting tulang buat membesarkan apa yang telah diharuskan dan diwasiatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak, kamu berapa bersaudara sih? Kita berdua bersaudara. 2 bersaudara. Apa yang pelajaran apa yang kamu petik dari papa? Apa yang paling kamu ingat? Papa adalah orang yang tegar, kerja keras, dan Papa memang orang yang tidak pernah patah semangat, selalu optimis buat keluarganya. Walaupun pernah mengalami hidup senang kemudian juga berubah 180 derajat, dia tetap semangat. Iya. Kalau dari mama? Kalau dari Mama adalah orang yang berhati mulia, lemah lembut, everything is okay. Semuanya best lah. The best dari Best. Oke. Ada lagi foto yang mau ditunjukkan? Kita lihat yang berikut ini. Oh, ini foto Maesa di 3 besar bersama 3 besar ya. Aduh, kangen banget, Pak. Kangen banget ya. Kangen suasana begitu. Kangen apa yang kamu dapatkan dari suasana kompetisi kemarin? Ya, kebersamaan kita dari berbagai daerah yang lolos. Kebersamaan. Kamu nggak menganggap mereka saingan kamu? Enggak ya, Mbak ya. Jadi karena mungkin aku merasa seni ini nggak ada persaingan. Jadi seni kita sama-sama kerjasama, sama-sama berjuang untuk terus menjalankan seni di dunia ini. Jadi ini adalah Fauzi dan Aziza. Fauzi dan Aziza. Masih kontak sama mereka? Masih. Masih. Kamu nggak pengen? Kamu kan bayangan kamu ingin menjadi seorang musisi yang berilmu seperti Erwin Gutawa. Kamu nggak pengen jadi seperti Nazar atau Saiful Jamil gitu yang seorang penghibur, entertainer? Ya pasti ada. Tapi lebih entertainnya. Saya lebih mengidolakan Bang Haji. Bang Haji Roma ini. Oke. Kamu katanya kepincut juga sama lagu apa? Ya. Awalnya suka dangdut itu karena lagu Bang Haji yang salah satunya itu judul Keramat. Keramat. Coba dong nyanyiin. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Kamu pernah ketemu Bang Haji Roma Irama? Pernah, Mbak. Oh pernah. Terus apa yang kamu tanyakan ke beliau? Aduh, karena juga waktu beliau juga nggak banyak pas waktu itu. Jadi cuma sempat foto dan salaman. Kalau kamu ketemu lagi, kamu mau nanya apa sama Bang Haji? Bang Haji gimana caranya bisa sebesar Bang Haji? Mau tahu caranya? Mau. Jadi satria bergitar. Oke. Oke, next foto kita lihat. Oh my God. Ada apa antara kamu dan Putri Ayu? Ada apa ya? Ada apa? Kalau sosok Putri Ayu buat kamu apa? Seperti apa? Boleh kamu terserah, mau dengan 3 kata atau dengan deskripsi dengan kata-kata kamu sendiri. Kok ini ditanyain semua? Kenapa emangnya? Kenapa sih? Boleh iklan dulu nggak? Nggak boleh, nggak ada nanti iklannya. Sosok Putri Ayu buat kamu tuh seperti apa sih? Cantik. Cantik. Bukan kamu, Putri Ayu. Manis. Terus suaranya merdu, hebat, smart juga. Smart juga. Iya. Ini termasuk ciri-ciri kriteria cewek idaman kamu nggak sih, Maisa? Kasih tahu nggak? Kasih tahu dong ya, di sini harus dijawab karena ini rumpi banget. Kalau kamu, sedikitnya bisa. Apa kalau buat kamu cari cewek yang terpenting apa sih, Maisa? Yang terpenting ya, dia saling suka. Saling suka. Kalau sama Putri Ayu ini ada getar-getar chemistry gitu nggak sih? Getar-getar vibra suara kali ya, Mbak. Bener nggak kamu suka dia karena sama-sama juga suka seriosa? Bener. Oke. Jadi karena itu. Mungkin. Jadi karena ada vibranya itu yang sama. Udah jadian belum sih sama Putri Ayu? Kalau jadian sih belum. Kalau Putri Ayu suka nih, kamu mau nggak? Kalau ternyata Putri Ayu naksir, kamu mau nggak? Kalau Putri Ayu suka, mungkin jawabannya bukan di sini kali ya. Bu, jawabannya di mana dong? Ada deh. Ada deh. Biasanya kalau nggak jawab itu jawabannya iya ya. Oke, ngomong dong ke kamera sekarang kamu, anggap aja itu Putri Ayu. Apa yang ingin kamu sampaikan ke Putri Ayu? Mana sih? Yang mana? Situ. Oh iya. Oke.
ngomong ya Mbak ya. Halo Putri, apa kabar? Semoga sehat selalu, karirnya tetap maju, sukses buat kamu dan ya. Bilang sama Putri Ayu, saya tuh suka sama kamu karena kamu itu, saya suka sama sosok kamu karena kamu itu adalah bla 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 bla. Iya kan bener, kamu mengagumi sosok dia kan? Putri Ayu, aku menyukai sosok kamu karena kamu sama-sama suka nyanyi seperti aku. Gitu. Oke, kalau Putri Ayu suka kenapa, Putri? Kenapa? Kalau kamu suka Maesa kenapa? No. Putri Ayu. Halo Mbak. Hai Putri Ayu. Apa kabar? Tadi Aku permisi ya Mbak. Oh, mau kemana? Ada Maesa di sini, Putri Ayu. Dia bilang dia mengagumi sosok kamu Putri Ayu karena kamu cantik, smart, dan sama-sama suka nyanyi seriosa. Iya, makasih Tante. Makasih juga buat Mahesa. Thank you buat pujiannya. Sama-sama. Macam keren, bagus. Oke. Nyanyinya keren. Putri Ayu, tadi aku sempat nanya kan sama Maesa, aku bilang gini, Ya. Kalau Putri Ayu tuh ciri-cirinya termasuk ciri-ciri perempuan idola kamu nggak sih untuk jadi pacar? Dia bilang, ya ada sih beberapa, katanya gitu. Kalau kamu gimana, Putri Ayu? Maesa ini punya ciri-ciri cowok idaman kamu nggak sih, Putri? Aduh, aku kalau masalah kayak gitu, ya, aku gitu. Kenapa? Kayak mereka baik, terus keren, suaranya bagus, gitu. Oh, tapi cowok idaman kamu untuk jadi suami tuh kayak gitu juga nggak, sederhana, suaranya bagus? Aduh, Putri Ayu suaranya putus-putus. Kita akan sambung lagi setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No Secret. Oke. Dan tadi perbincangan kita sama Maesa. Maesa ini masih punya banyak sekali obsesi. Pintunya sekarang sudah mulai banyak yang terbuka begitu ya. Ada rencana kamu pindah ke Jakarta, Maesa? Pindah ke Jakarta, alhamdulillah udah netap di sini. Udah mau tetap di sini. Iya. Sekolah gimana sekolah? Sekolah masih cuti dulu. Cuti dulu karena ada banyak kegiatan yang akan dilakukan di sini ya. Oke, untuk Anggita Sari sekarang, apa yang kamu mau sampaikan sesuatu mungkin sebagai penutup? Buat inspirasi ya. Buat inspirasi daripada banyak ngeblokin followersnya. Saya kebetulan masuk juga tuh ke komen aku, banyak yang ngadu kalau Dia banyak ngeblok-blok. Daripada kayak gitu, kalau misalnya emang ngerasa nggak salah, ngerasa nggak ada apa-apa, mendingan ikut rame-ramein aja di Rumpi No Secret ya nggak? Ketemuan aja di sini ya sama Anggita Sari, sama Maesa juga di acara Rumpi No Secret. Terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan Rumpi No Secret hari ini. Kita ketemu lagi, ingat, setiap Senin sampai Jumat di acara Rumpi No Secret.